Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali dalam ibadah Pelkat PKP hari ini, Jumat tanggal 8 Mei 2020, di mana cinta kasih Tuhan yang telah memelihara kita di sepanjang hari-hari yang boleh kita lalui. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk kita satu di dalam doa meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, saat ini kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang menguasai diri kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami tidak tersesat dalam pikiran kami sendiri, namun kami senantiasa dituntun akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami saat ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bacaan kita terambil dari kitab Imamat. Imamat pasal 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. Imamat pasal 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Korban penebus salah. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam, dan imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu harus mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah, orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama membaca kitab Imamat dengan tema Hidup Kudus Siapa Takut. Seringkali kita menjalani kehidupan kita dengan atau sesuai dengan kehendak kita sendiri, sesuka hati kita sendiri, tanpa kita menimbang-nimbang mana yang kudus di hadapan Tuhan, mana yang baik dalam kehidupan kita bersama Tuhan, dan mana yang harus kita tinggalkan. Banyak orang yang tidak atau berat merasa bahwa dia harus jujur di hadapan Tuhan tentang apa saja yang telah dia perbuat. Apalagi jika perbuatannya itu mengenai dosa dan perbuatan atau hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Terkadang kita untuk mau hidup jujur di hadapan Tuhan saja kita tidak bisa. Namun ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, baik itu yang kecil maupun besar, baik itu yang tersembunyi maupun kelihatan oleh manusia, semua itu diketahui oleh Tuhan. Dan dimanapun kita berada dan melakukannya, ingat baik-baik bahwa seluruh kehidupan kita, Tuhan Allah yang Maha Tahu akan segala perbuatan dan tindak laku kita. Oleh karena itu, dalam hal bacaan kita hari ini, yaitu tentang melanggar kekudusan Allah, itu adalah perkara yang sangat serius, bukan hal yang main-main. Meski dalam hal ini kita hanya melakukannya sekali, 2 kali, tetapi di hadapan Allah ketika kita sebagai umat percaya tidak melakukan hal-hal yang kudus di hadapan Allah, maka kita sudah melakukan hal-hal yang sangat serius. Dan tentunya konsekuensinya juga sangat serius dalam kehidupan kita, tidak main-main.
Ketika kita melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ada hal-hal yang juga yang harus kita alami sebagai konsekuensi dari perbuatan-perbuatan kita. Dikatakan kata kudus atau kapot biasanya dimengerti sebagai segala sesuatu yang dipisahkan untuk Allah. Kurban penebus salah dipersembahkan ketika seseorang tidak sengaja berbuat dosa atau ketika seseorang melanggar kekudusan Tuhan. Melanggar kekudusan Tuhan. Ini berarti kita sudah tahu hal yang benar, kita sudah tahu mana yang terbaik, tapi kita sengaja melakukan hal yang melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu berarti ketika kita sudah tahu hal yang baik, tetapi kita melakukan yang tidak baik, itu tandanya kita sengaja membuat hidup kita tidak menjadi kudus lagi di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, dikatakan hal yang pertama yakni orang berubah tidak setia kepada Tuhan dengan cara menggelapkan uang atau barang-barang yang seharusnya dipersembahkan kepada Dia, tetapi dipakainya untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga. Yang kedua, perihal menyentuh barang kudus Tuhan yang hanya boleh disentuh oleh imam. Ada dua solusi dari masalah ini, yaitu pertama, ia harus mesti menggantikan barang kudus yang menyebabkan berdosa dan ditambah denda 1/5 di ayatnya yang ke-16. Kemudian yang kedua, imam harus mengadakan pendamaian yaitu domba jantan menjadi kurban penebusan salah di ayat yang ke-18. Dengan sikap yang demikianlah umat memperoleh pengampunan dari Tuhan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan seharusnya adalah hubungan yang dipenuhi dengan kekudusan. Nah, ini adalah catatan penting dalam kehidupan kita selaku ibu-ibu rumah tangga. Sebagai perempuan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar untuk hidup kudus dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, bahkan dalam setiap perbuatan kita. Dalam kehidupan rumah tangga kita, hiduplah menjadi perempuan yang selalu di hadapan Tuhan memiliki kehidupan yang kudus, yang tidak bercacat, yang tidak bersalah. Meskipun kehidupan kita sebelumnya, kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan dosa, kita pernah melakukan kekeliruan, baik kepada suami, istri, keluarga kita, bahkan saudara-saudara kita. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka seluruh kehidupan kita haruslah kudus. Kenapa kita harus melakukan itu semua? Mari kita belajar. Pelanggaran terhadap kekudusan Tuhan itu merupakan hal yang sangat serius, bukan hal yang main-main. Yang harus kita selesaikan dengan cara yang serius juga. Artinya, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat kudus, Tuhan itu adalah Tuhan yang telah memberikan anaknya sebagai korban tebusan dalam dosa-dosa kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika Tuhan sudah memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, sudah saatnya kita juga memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Oleh sebab itu, hidup kudus merupakan akibat perubahan status dari orang yang tadinya tidak percaya, yang tadinya belum percaya, menjadi orang yang percaya. Dan oleh karena itu, hal ini menjadi besar dalam kehidupan kita, bahkan menjadi dasar dalam hidup orang percaya. Supaya hidup kita selalu kudus, kita harus tegas membuang segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu, dirubah menjadi kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ibu-ibu bersama dengan saya, mari kita bersama-sama melakukan kehidupan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah sulit menjadi manusia yang memiliki kehidupan yang kudus? Jika kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang sulit. Dan biarkanlah kita hidup kudus dan jangan pernah takut untuk melakukan kehidupan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan dan percaya kekudusan itu yang akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Tetap menjaga kesehatan dan juga iman kita kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan akan tetap selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merespon firman Tuhan dalam Kitab Bakti
nomor 226 bait yang pertama dan yang kedua. Hidup yang jujur hendak ku serah, pada Yesusku yang ku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami boleh kami rasakan hari demi hari. Dan tiba saatnya Tuhan, hari ini kami mengaturkan syafaat kami di hadirat-Mu. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa Indonesia dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini ya Tuhan. Upaya dan juga setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah bangsa Indonesia, baik Bapak Presiden, baik Wakil Presiden, wakil-wakil rakyat, dan juga Satgas COVID-19. Tuhan berkati setiap upaya mereka ya Tuhan. Tuhan berkati setiap jerih payah mereka, dan Tuhan lindungi sertai bahkan berikan kekuatan bagi mereka untuk mereka tetap survive, untuk mereka tetap kuat di dalam iman, percaya kepadamu, bahkan juga dalam menghadapi segala pandemi yang saat ini dialami oleh bangsa Indonesia kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para tim medis, rumah sakit, dan juga alat-alat yang digunakan dalam mereka menghadapi dan juga merawat setiap pasien yang positif COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau berkati para tim medis, baik dokter, perawat, bahkan setiap orang yang senantiasa ikut andil dalam setiap kesembuhan para pasien yang ada di rumah sakit maupun di tempat-tempat isolasi yang dipersiapkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa bagi para pasien positif COVID-19 dan juga mereka yang saat ini menjalani isolasi mandiri. Tuhan juga akan memberikan kesembuhan dan juga penyertaan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang berduka, mereka yang harus kehilangan sanak saudara mereka. Dalam cinta kasih Tuhan, Tuhan kuatkan, berikan penghiburan dan juga hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang berduka ya Tuhan. Engkau gantikan duka cita mereka dengan sukacita dan iman percaya bahwa orang-orang yang telah Engkau panggil sudah berada di tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kami juga berdoa bagi para pendeta GPIB dan Majelis Sinode GPIB yang juga berupaya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, melayani, bersaksi, dan juga melakukan yang terbaik bagi setiap kami jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami juga berdoa bagi Satgas COVID-19 yang telah dibentuk oleh Sinode GPIB. Tuhan berkati kami Tuhan dalam setiap upaya dan juga gerakan-gerakan GPIB yang juga melayani bersaksi. Tuhan juga berkati semuanya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami, terkhususnya kami yang berada di GPIB Jemaat Efata Batu Kajang. Engkau memberkati setiap kami, baik KMJ Ibu Pendeta Novita Dewi, kami semua PHMJ dan juga Majelis Jemaat. Tuhan berkati dan sertai kehidupan keluarga kami, bahkan kami sebagai jemaat-Mu, terkhususnya kami PKP, Tuhan berkati kami sebagai perempuan-perempuan yang tangguh, yang kuat, dan juga menjadi tiang-tiang doa dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Kami berdoa bagi keseluruhan pelayanan kami ya Tuhan, tugas dan tanggung jawab kami
ke depan masih banyak hal yang harus kami lakukan, tapi biarkanlah Engkau Allah yang senantiasa mendukung dan menyertai kehidupan kami. Kami berdoa bagi keluarga kami agar dilindungi dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Baik kami yang saat ini berada di pos Pelkes Pancaran Kasih di Morakate, kami jemaatmu yang sedang berladang, baik yang di hutan, di ladang. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan dalam upaya kami, dalam kerja keras kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, baik kami yang ada di ladang maupun di rumah. Tuhan tetap memberkati kami, melindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, bahkan juga virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya juga Engkau Allah yang akan memberkati anak-anak kami di dalam mereka menempuh pendidikan. Bahkan mereka yang saat ini berada di rumah saja, mereka belajar di rumah, Tuhan juga akan memberkati. Bahkan anak-anak kami yang juga sudah mendapatkan pengumuman kelulusan, Tuhan juga akan memberkati masa depan mereka. Selanjutnya kami serahkan setiap masa depan mereka dan cita-cita mereka di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami dimanapun kami berada. Dan kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan setiap apa yang menjadi kerinduan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong dan mendengar seruan doa kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, dan kami ingin menyempurnakan doa ini melalui doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.